kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Benda. Sehat, keluarga sehat Pak Yoni. Kemudian ini saya mengganggu aktivitas Pak Yoni. Ini sudah sampai sore begitu, mohon maaf. Karena untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak yaitu demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1, wawancara dengan 3 kepala sekolah. Dan salah satunya adalah kepala sekolah sendiri. Nah, Bapak adalah atasan saya, gitu nggih. Nah, Pak Yoni di sini sudah berapa tahun nih? Berarti terhitung SK saya kalau Agustus, tapi STMP-nya di sini mulai bulan September. September 2020 September tanggalnya, kalau di sini kemarin waktu itu saya ingat betul pakai baju kopi, berarti tahun 17 mulai. Berarti sudah 2 tahun lebih ya Pak? Iya, berarti kalau September ke September berarti udah tahun ini mau setahun 2 tahun lebih sebulan lebih. Sudah Oktober ini. Itulah. Nah, kemudian selama Bapak memimpin sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Baik, terima kasih Brenda. Yang namanya dilema etika memang dua-duanya itu benar, namun melihat urgensi kepentingan, jadi saya harus melihat skala prioritas. Jadi ketika saya harus mengidentifikasi mana yang harus saya dahulukan ketika saya mengambil sebuah keputusan, yang namanya dilema berarti kan ada 2 pilihan atau alternatif atau mungkin beberapa pilihan. Yang mana pilihan itu ketika saya harus menentukan atau harus memutuskan itu, saya harus melihat skala prioritas Bu. Jadinya urgensinya, kepentingannya, kemudian waktu mendesak yang harus saya lakukan, saya harus memutuskan yang sebelah mana. Dan tentu saja itu didasarkan pada regulasi, aturan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Dan tentu saja hal seperti ini memang kadang belum tentu bisa memuaskan, tapi paling tidak kalau sudah pada track atau pada aturan yang sudah ditetapkan, insya Allah sih tidak harus kita memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan rasa-rasa yang suka atau tidak suka. Yang penting legal standingnya ada. Ya, sesuai aturan. Ya, betul. Demikian. Nah, selama ini bagaimana Pak Yoni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Ya, berarti kalau saya ambil contoh, dua-duanya ini penting, dua-duanya itu benar, dan tentu saja hal tersebut saya melihatnya bukan masalah benar atau salah, tapi memang dua-duanya kalau boleh saya sebutkan istilahnya, kalau dalam masalah itu emergency atau darurat yang harus penting, harus saya dahulukan. Seperti tadi saya di awal jawab, skala prioritas dari identifikasi seperti itu tentu saja saya mengambilnya dari urutan waktu, dan tentu saja urutan waktu ini bagi saya menjadi satu poin penting ketika saya mengambil keputusan. Berarti ini harus segera. Maka dari itu ketika saya sudah mengambil satu keputusan, ya didasarkan pada hal tersebut. Jadinya selama ini saya tentu saja mendahulukan yang kalau boleh saya ambil istilah itu meminimalkan resiko. Yang namanya segala sesuatu itu pasti ada resiko, ada konsekuensi, ada bukannya manajemen konflik, tapi memanage resiko yang ada, supaya resiko yang saya dapatkan, yang akibat yang timbulkan itu minimal. Mungkin bisa diberikan salah satu contoh kasus yang terbaru atau paling berkesan di hati Pak Yoni selama memimpin sekolah di sini. Satu contoh yang berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana. Jadi intinya kalau misalnya kita mau membangun sarana prasarana, hal apa yang di sini mungkin belum terakomodir, misalnya sarana ibadah kan masjid, karena melihat kuota, melihat jumlah peserta didik di sini kan luar biasa nih. Kalau di wilayah Roda 4 kita itu sekolah yang terbesar, jadi makanya kalau misalnya untuk satu contoh tempat ibadah masjid itu kan kapasitasnya harus memenuhi. Maka dari itu ketika saya awal-awal di sini itu saya memutuskan harus untuk menyegerakan tempat ibadah itu, dan tentu saja saya tidak bergerak sendiri, saya harus berkoordinasi, komunikasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ini, dengan bapak ibu yang senior, yang berpengalaman, yang berkompeten, untuk saya mintai pendapatnya, karena tidak mungkin saya harus melakukan seperti ini tanpa mereka. Jadi itu salah satu hal yang pengalaman menarik bagi saya, dan
saya tetap menjaga hubungan pribadi dengan mereka tanpa saya mengesampingkan bahwa yang namanya kepentingan bersama itu lebih saya utamakan ketimbang kepentingan yang sifatnya personal gitu. Nah, kemudian bagaimana Pak Yoni itu mengkondisikan dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan atau keberadaan Sarpras di SMP Kalibening Iya, ini? baik. Tentu saja karena memang saya kan walaupun di sini sebagai leader, sebagai manajer, istilahnya kemampuan manajerial, kemampuan mengelola ini kan tidak mungkin saya bisa mengelola sesuatu tanpa berkomunikasi. Jadi di sini saya mementingkan artinya komunikasi dengan mereka-mereka yang di sini sudah lebih dan saya sangat menghargai, mengapresiasi dan tentu saja saya harus mengakomodir pemikiran mereka, mengakomodir ide gagasan mereka. Dan tentu saja yang menjadi landasan berpikir saya adalah ini untuk kepentingan semua, bukan untuk satu. Meskipun satu tapi untuk semua yang untuk satu. Tapi paling tidak kepentingan ini bukan untuk kepentingan kelompok, golongan ketiga. Itu yang menjadi dasar pemikiran saya ketika saya harus mengambil keputusan. Begitu. Ya, berarti selama ini Pak Yoni pengambilan keputusannya itu berdasarkan untuk kepentingan bersama dan mungkin lebih prioritas atau orientasinya itu berpihak kepada murid, Pak. Jadi kepentingannya itu didahulukan untuk memaksimalkan pelayanan siswa, gitu ya, intinya seperti itu, semua fakta yang ada saya harus mendahulukan mereka karena kan sesuai dengan kurikulum Merdeka Lipa dan berdiferensiasi itu kita bakal terapi kompetensi yang dimiliki anak itu harus kita berdayakan. Dan alhamdulillah saya di SMP 1 Kalibening ini mendapatkan bapak ibu guru yang saya anggap sudah memiliki kompetensi, skill, keterampilan, kemampuan dan experience atau pengalaman yang dan tidak juga menutup kemungkinan intelijensi mereka juga luar biasa, termasuk Bu Endah yang saat ini saya sudah berwawancara. Monggo. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Jelas ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus ada perencanaan itu memprogramkan, dan sebelum merencanakan memprogramkan saya melakukan observasi, mengamati itu penting, perlu pengamatan itu yang saya amati tidak hanya lingkungan belajar tapi juga person itu kan manusia yang human memanusiakan manusia. Mereka kan memiliki jiwa, memiliki hati, memiliki perasaan dan saya harus melakukan pendekatan itu. Jadi karena yang saya hadapi adalah personal yang memiliki istilahnya perasaan, feeling, dan itu harus bisa saya bahasa Jawanya dimong itu harus saya melakukan pendekatan, komunikasi, kita berbicara bukan dari hati ke hati tapi berbicara yang sifatnya kalau sobat jadi sentuhan terhadap jiwa dan hati mereka. Ya semampu saya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki dan pengalaman yang saya dapatkan. Nah, kemudian hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal yang saya anggap paling efektif ketika mengambil sebuah keputusan yang sifatnya itu sebenarnya dua-duanya baik, dua-duanya benar. Kalau saya ambil istilah yang namanya, kalau saya contoh misalnya seperti ini Bu, yang namanya ibadah itu kan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban. Baik itu harus dilakukan sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat, sesuai dengan aturan. Contohnya begini, yang namanya ibadah puasa Ramadan di bulan Ramadan. Kalau kita membaca Quran yang bagus ya di tempat yang suci. Tidak mungkin kita membaca Al-Quran di tempat toilet. Nah, begitu juga dalam hal pekerjaan. Dilema yang saya hadapi kadang hampir sama persis seperti itu. Namun demikian karena dengan saya melakukan di awal saya bekerja di sini saya harus melakukan observasi. Di awal-awal itu setelah melakukan observasi, identifikasi, kemudian saya melakukan semacam trigger atau sebuah trend, jadi semacam kalau boleh saya istilahkan itu melakukan ngecas kalau dilakukan trial and error seperti itu. Alhamdulillah dengan cara yang saya mendapatkan hasil dan efektivitasnya bagi saya ketika saya melakukan sebuah eksekusi atau memecahkan masalah
jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, dan butuh kesabaran. Efektifnya seperti itu bagi saya. Nah, kemudian pada saat pengambilan keputusan atau pada saat proses atau saat pengambilan data begitu kan pasti ada tantangan gitu Pak. Ya. Kemudian tantangan apa saja yang selama ini Bapak temui dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan selalu ada dan bagi saya ini merupakan sebuah hal yang menjadikan saya jadi belajar. Misalnya seperti ini, otomatis kan dari 40 individu, 40 guru, 40 karyawan yang ada di sekolah ini kan mereka masing-masing punya pemikiran, punya ide, dan mereka tidak menutup kemungkinan ide dan pikiran mereka pasti berseberangan dengan teman-temannya. Dan bagi saya itu tidak masalah, karena itu merupakan sebuah kekayaan, merupakan sebuah perbendaharaan bagi saya untuk bisa meramu yang namanya kopi itu kan bisa menjadi manis. Itu kan sebenarnya kopi itu pahit, gula manis ketika saya aduk dengan porsi sesuai dengan porsinya, dengan dosisnya, dengan indikasi yang sesuai dengan takaran, pasti salah menghasilkan suatu kopi yang menarik atau kopi yang bisa kita nikmati sesuai dengan selera kita. Jadi sama saja dengan ketika saya berhadapan dengan hal-hal yang menjadi menantang pada saya, otomatis bapak dan ibu atau bapak guru yang ada di sini kan mereka punya pemikiran yang berbeda, tidak mungkin sepaham, tidak mungkin seragam, dan itu tantangan bagi saya yang tentu saja menarik. Bagaimana saya bisa manage, tidak hanya memanage mereka, tapi saya juga harus memanage diri saya sendiri, supaya saya ketika berpikir, ketika saya merasakan itu jangan ada sikap yang istilahnya itu emosional. Jadi saya harus meredam dulu pemikiran saya supaya saya ketika melakukan sebuah keputusan itu tidak dengan cara yang sifatnya subjektif. Harus ada sisi manusiawi yang harus tempuh ketika mengambil keputusan. Nah, kemudian Pak Yoni menempatkan tantangan ini sebagai apa dalam hal dukungan tugas Pak Yoni sebagai kepala sekolah di SMP 1 kali ini? Ya, tantangan ini sebagai sebuah pembelajaran bagi saya, sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman, dan tentu saja sebagai pelatihan bagi saya. Karena yang namanya hidup itu kan pembelajaran dan seumur hidup. Minalladzi la latiyah, dari buayan sampai yang lahat. Jadi bagi saya ini sebuah pembelajaran, pengalaman, pengetahuan, dan tentu saja akan menambah cara berpikir kita yang lebih bijak tentunya. Diharapkan seperti itu. Jadi kalau yang namanya hidup ibarat orang naik sepeda itu harus selalu mengayuh. Kalau berhenti ya kita jatuh. Artinya apapun yang terjadi, resiko yang terjadi bukan kita hindari, tapi harus kita hadapi dan kita kelola. Itu prinsip saya seperti itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya tentu Bu, ketika saya menghadapi sebuah dilema, tidak serta-merta saya membiarkan begitu saja, tetap saya menjadwalkan, tentu saja saya mengumpulkan dari bukti-bukti yang ada, dari skala prioritas misalnya. Saya melihatnya nanti hasilnya seperti apa, kalau tidak saya melakukan sebuah prediksi. Tidak hanya sekedar hasil akhir, paling tidak sisi kemanusiaan, kemudian yang berkaitan dengan sisi keadilan itu tetap menjadi sebuah pemikiran saya. Jadi intinya tentu saja prinsip-prinsip yang harus saya lakukan ketika menghadapi tantangan yang seperti ini membuat saya harus bisa memberikan semacam penyelesaian. Ibarat orang memancing ikan yang akan meliwaka jangan diputar ini. Ya, jadinya masalah selesai tapi tidak nambah masalah. Tentu saja ini belum tentu bisa memuaskan semua pihak karena saya bukan pemuas sebuah keputusan. Paling tidak saya mengambil satu hal yang menjadi standar, menjadi ukuran, tidak menyalahi regulasi, tidak menyalahi aturan, dan tentu saja kalau berpikir seperti itu kita insya Allah sih tidak menyalahi regulasi dan aturan tidak ada. Nah, kemudian biasanya Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya jika ada yang harus segera diambil? Ya, tentu saja prinsip saya ketika melaksanakan atau membuat sebuah plan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Saya tetap harus mengendapkan dulu, saya cerna dulu, saya pikir dulu, kemudian saya pertimbangkan, kemudian saya ingat-ingat, oh ini kalau seperti ini resikonya seperti ini, kemudian seperti itu.
Nah, setelah saya melakukan pertimbangan, baru saya melakukan sebuah keputusan sambil saya berkomunikasi berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru atau teman-teman yang ada di sini yang sekiranya mereka bisa memberikan masukan. Tentu saja kalau dalam istilah kepangkatan itu tetap ada urutan, misalnya daftar kepangkatan yang saya lihat di sini itu sudah lebih lama, tidak hanya sekedar kemampuan berpikir yang jenius, tapi paling tidak kebijakan mereka, kemudian kesabaran mereka, kemudian cara berpikir mereka yang tidak serta-merta emosional itu merupakan satu pilihan bagi saya. Ya, ketika menyelesaikan sebuah masalah yang menjadi prioritas saya adalah bahwa keputusan ini diambil bukan berdasarkan sisi kepentingan perorangan, tapi kepentingan bersama. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalankan? Iya, prosedur yang sudah saya jalankan tentu saja ketika saya melihat sebuah permasalahan, saya merencanakan, ya, memprogramkan dari observasi yang sudah saya lakukan dan identifikasi yang saya lakukan, membuat skala-skala, misalnya urutan-urutan tahapan-tahapan. Oh, ini yang harus saya laksanakan, berarti saya harus mengumpulkan Bapak Ibu guru, kemudian setelah itu mendiskusikannya, setelah mendiskusikannya kemudian membuat bukan mendiskusikan tapi mengajak Bapak Ibu guru untuk memikirkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi kalian ketika saya memutuskan ini tidak mungkin saya melakukan sendiri, meskipun hasil eksekusinya tetap saya memutuskan tanpa saya harus melakukan seperti ini dengan sikap otoriter. Saya harus melakukannya secara elegan, kemudian secara regulasi, dan bisa jadi ketika yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan teman-teman kan akan berdampak fatal. Dan tetap saya bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini memangku kepentingan, dan tentu saja ini yang menjadi dasar ketika saya mengambil sebuah keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tetap ada, Bu. Jadi tadi yang sudah saya katakan, saya melihat mengamati Bapak Ibu guru atau personel-personel yang ada di sini yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi misalnya kalau yang seperti ini, beliau kelihatannya bisa saya ajak untuk memberikan masukan. Kalau yang seperti ini, misalnya kalau dalam sekolah ini kan ada 8 standar, ada wakil juga 3. Saya memilih 3 wakil karena memang 3 wakil ini saya bagi rata supaya mereka itu sesuai dengan tupoksinya, memberikan koordinasi terhadap 8 standar ini, dan masing-masing punya kekurangan kelebihan, tapi saya tetap melihat pada hal positif mereka memiliki kelebihannya yang saya ambil, bukan melihat kekurangan. Jadi saya selalu berpikir positif, selalu berpikir bahwa hal ini pasti bisa. Jadi optimisme itu penting saya tanamkan kepada Bapak Ibu guru, dan yang tidak kalah pentingnya itu doa pasti. Saya selalu berharap, dan tentu saja ketika saya memutuskan ini, saya tidak pernah ingin terburu-buru emosional, karena ketika sesuatu melaksanakan sesuatu dengan cara emosional hasilnya juga tidak baik. Begitu, Bu. Kemudian Pak Yoni punya tim khusus untuk terkait dengan pengambilan keputusan ini. Ya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwasanya tim khusus ini kan memang harus ada, harus dibentuk, karena tim ini berdasarkan, kalau boleh saya sebut istilahnya, ada fit and proper test, dari berdasarkan pertimbangan, berdasarkan kompetensi yang mereka miliki, kemudian faktor usia juga penting, mungkin bukan yang utama, tapi paling tidak kedewasaan, kemampuan mereka, pengalaman mereka yang menjadikan dasar ketika saya harus menjadikan mereka menjadi sebuah tim. Jadi kapasitas, skill, kemampuan yang mereka miliki akan saya jadikan sebuah tim agar ketika melaksanakan sebuah program atau rencana atau kegiatan, tim tersebut yang bekerja, karena saya sifatnya kan menginstruksikan, bukan mengkomandoi dan mengkoordinasi Bapak Ibu guru yang saya anggap memiliki kompetensi. Ini yang menjadi dasar saya. Tim itu memang penting, Bu, karena ibarat sebuah sapu lidi, kalau hanya satu itu bisa dipatahkan, tapi kalau jadi satu itu bisa digunakan yang untuk bisa lebih bermanfaat, untuk melakukan yang sifatnya bisa membersihkan dan sebagainya. Begitu. Kemudian untuk strategi Pak Yoni begitu ya dalam hal pemantauan kasus-kasus dilema etika yang mungkin terjadi di sini atau nanti
pemantauan kasus begitu, strateginya bagaimana gitu, sehingga Pak Yoni artinya tidak terlambat mengetahui gitu. Ya tentu saja karena ini hal yang bisa terlihat, bisa saya rasakan ya. Saya selain mengamati observasi menggunakan panca indera saya dengan kemampuan melihat saya, tentu saja saya bertanya ada pendekatan humanis, pendekatan kepada mereka. Saya tanya bagaimana perkembangannya, dan setelah mendapatkan jawaban itu, tentu saya ini menjadi sebuah fakta, menjadi sebuah data, dan tentunya data dan fakta itu menjadikan saya menjadi argumen saya, alasan saya ketika saya, oh ya berarti ada perkembangan, ada dampak, ada implementasi yang telah mungkin harus dilaksanakan, harus dilakukan sesuai dengan target yang harus dilaksanakan. Begitu Bu. Nah kemudian pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama dinas di sini dalam hal mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Iya, pembelajarannya banyak yang jelas, pengalaman saya, pengetahuan saya, kemudian tindakan yang saya ambil, dan tentu saja tindakan yang saya ambil kan tidak didasari oleh tindakan yang sifatnya otoriter. Saya sifatnya bukan konservatif juga, saya kolaboratif, kemudian koordinatif, kemudian komunikasi, dan paling utama ketika saya mengambil sebuah keputusan dengan cara berdiskusi, kemudian ada tantangan, kemudian bahkan juga mungkin ada yang tidak menyetujui. Bagi saya ini melatih saya, memanage jiwa dan kalbu saya untuk lebih sabar, untuk lebih bijak ketika saya harus menyelesaikan sebuah masalah. Karena tujuan saya menjadi, kita semuanya kan pemimpin, jadi barangkali ketika sebuah komunitas atau kumpulan atau sebuah kelompok, ketika kita harus menyelesaikan persoalannya, dibutuhkan yang namanya kesabaran, jangan terburu-buru, jangan emosional, jangan tergesa-gesa. Sabar itu penting. Jadi kalau yang namanya bukan sabar berarti dalam istilah halal lakon, tapi paling tidak tetap ada tindakan. Tindakan itu kan paling tidak ada ucapan, paling tidak ada menanyakan, mengkomunikasikan. Kalau dalam istilah kurikulum yang beberapa tahun lalu kan mengkomunikasikan, kemudian menerapkan, kemudian baru melakukan sebuah semacam eksekusi. Ini salah satu hal yang saya dapatkan yang jelas yang membuat saya lebih berpikir bijak dan sabar. Nah kemudian kesan Bapak selama dinas di sini, dengan secara umum dari berbagai hal. Yang jelas saya punya kesan banyak di sini. Saya mendapatkan banyak ilmu, banyak pembelajaran, banyak pengalaman, tidak hanya pengalaman secara akademis, tapi juga pengalaman spiritual, bagaimana mengelola 40 personil, di mana 40 personil itu mendapatkan karunia berpikir, mereka punya pengalaman-pengalaman yang berbeda, dan itu membuat saya menjadi tambah saudara pasti secara manusiawi, tambah pengalaman, tambah ya berbagai hal yang membuat saya menjadi lebih bahwa namanya hidup di dunia ini memang penuh dengan dinamika, dan dinamika itu harus kita bijaki, kita hadapi dengan penuh kebijakan, kesabaran, dan tentu saja tidak kalah pentingnya saya menambah rasa syukur, bersyukur, bersabar, dan akhirnya berpikir positif itu sangat penting dan membuat saya itu menghadapi segala sesuatu tidak menjadi sebuah hambatan, tapi menjadi sebuah pembelajaran, pengalaman. Dan di sini saya selalu mengambil sisi positif, jadi tidak ada yang membuat saya itu merasa susah. Jadi kalau ataupun yang namanya pikiran, tenaga itu tetap ada durasi waktu. Misalnya kalau saya capek, kalau tenaga kan bisa istirahat, tapi kalau yang namanya pikiran ya seperti pada komputer, kalau misalnya harus di restart atau harus di shutdown ya nanti baru kita hidupkan lagi, karena otak kita kan ya tetap ada batasnya, jadi nggak bisa dipaksakan untuk berpikir sesuatu yang di luar jangkauan kita, karena kita juga hadir di sini itu sudah ada yang mengenal. Kalau sudah bicara agama seperti itu. Apa pesan untuk saya Pak? Ya, pesan saya terima kasih sekali untuk Bapak Ibu guru yang sudah mau mendaftar menjadi guru
penggerak, terutama Bu Endah, kemudian dengan teman-teman lain Bu Endah dan Bu Ena. Saya menjadi sangat terharu karena panjenengan di antara 40 mungkin ada yang kalian tidak mungkin daftar, ada beberapa guru yang tertarik, yang memiliki gagasan menjadi untuk daftar. Berarti panjenengan semua ini orang-orang yang berpikiran maju, tidak mau, istilahnya kalau istilah sekarang harus out of the box, tidak mau terkungkung dalam sebuah komunitas yang begitu-begitu saja. Jadi ingin berkembang. Ya, pemikiran yang moderat yang seperti ini kan tentunya sangat baik bagi saya, dan saya pikir memang dari sekian banyak Bapak Ibu yang di sini memang harus ada yang muncul. Jadi ibarat untuk sepetarangan yang memang tidak untuk jadi dia betul membuat kita semuanya tetap ada lah itu. Tapi semuanya itu memang warna, jadi banyak vas bunga yang warnanya itu tidak hitam semua, tidak putih semua, tapi ada warna-warni yang itu akan menambah keindahan. Jadi ya itulah sifat saya itu, jadi style saya itu tidak pernah terburu-buru, emosional, dan lebih mengedepankan istilahnya ya ngomong kalau bahasa Jawa. Mudah-mudahan sifat saya ini tidak dianggap orang yang pasif, tapi memang cara saya seperti itu, tidak salah dengan style kepemimpinan yang lain. Kan yang lainnya ya tidak usah saya ceritakan, tidak usah mencari dari pemimpin yang lain. Ada juga yang begitu. Saya yang penting ya segala permasalahan pasti bisa diselesaikan asal kita punya kemauan, punya niat, dan kerjasama. Ini yang menjadi dasar saya. Yang penting ada kerjasama dengan cara saya. Pesan untuk saya, Pak. Oh, untuk Benda. Khusus untuk Benda. Oh, iya. Pesan untuk Benda yang jelas ya, jangan sampai kendor, tetap semangat, karena saya melihat Benda itu orang yang kayaknya memang tidak mudah patah semangat, dan orang yang tidak mudah goyang oleh situasi. Jadi kalau menurut saya pertahankan itu, tetap semangat, jaga kesehatan, terus jangan sampai berubah hanya karena sesuatu yang mungkin menurut jenengan itu tidak pas. Jadi pesan saya, jenengan harus tetap semangat itu aja, tetap semangat. Nah, tidak gentar, tapi saya yakin seperti jenengan itu mampu, dan sejak saya di sini 3 tahun pun saya sudah bisa melihat itu, dan menahan beban goncangan yang luar biasa itu bisa mengatasi. Terima kasih Pak Yoni atas waktunya. Semoga Pak Yoni sehat selalu, bahagia selalu. Putra putri Pak Yoni menjadi penyejuk hati. Kemudian keluarga Pak Yoni menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian Pak Yoni senantiasa bisa memimpin sekolah ini ke gerbang kesuksesan, mengantarkan anak-anak ke gerbang kecerdasan, dan mereka akan menjadi juara kehidupan. Amin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nih Pak? Alhamdulillah Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya. Sinoman anu nggih, hujan rintik-rintik. Ya, hampir setiap hari, Setiap hari. Kondisi cuaca di sini hujan. Ya. Dan kabut hampir setiap hari. Hampir setiap hari ini, karena memang ini daerahnya tinggi ya, dengan Ya. kali bening kan tinggi Sinoman ya. Iya, tinggi sini. Sinoman. Dan, suhu udaranya juga lumayan dingin, Dingin ya. hampir setiap hari. Dingin. Ya, makanya guru-guru sini pakai jaket. Jaket, anak-anak juga gitu. Ya, anak pakai jaket, sehingga kami nggak melarang, karena memang kondisi cuaca. Ya, kalau misalkan dipaksa memakai pakaian seragam pada saat cuaca yang tidak bersahabat, ya anak-anak takut nanti pada sakit. Sakit ya. Kemudian Pak Toto dinas di sini sudah berapa tahun nih? Ya, saya dinas di sini sudah 2 tahun, sejak tahun 2020 sampai tahun 2022. 2 tahun ya. Setelah Ya. gempa nih Pak? Apa Ya, saat gempa? Setelah ya, gempa tahun nih? 2020 kan gempa, tahun 2018. Dan oh nih. Terus jumlah siswanya berapa Pak? Ya, kurang lebih ada 200-an. 200. Kalau tenaga guru dan Kurang lebih 23. 23. Nah ini saya akan wawancara dengan Pak Toto terkait dengan tugas saya. Ini masih mengikuti pendidikan guru penggerak, Oh, iya, iya. yaitu untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Iya. terkait dengan pengambilan keputusan begitu. Nah, terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Nah, kemudian saya mulai saja. Pak Toto sudah memimpin sekolah ini sudah 2 tahun nih Pak. Iya. Nah selama memimpin sekolah ini bagaimana
Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya, selama 2 tahun ini saya dalam mengambil keputusan itu berdasarkan pengalaman. Ini kan ada hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sama-sama dibutuhkan atau sama-sama benar. Jadi benar dan pengambilan keputusannya salah satunya yaitu saya akan mengambil keputusan dengan memprioritaskan hal-hal yang mendesak. Contohnya saat ini ada IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka. Ya, dibandingkan nanti saya akan mengambil keputusan di mana yang sama-sama betul. Contohnya sarana dan prasarana. Ya, ini sama-sama betul semuanya. Tapi saya akan mengambil keputusan di mana yang saat ini dibutuhkan. Contohnya IKM, implementasi kurikulum merdeka dalam rangka menghadapi kurikulum merdeka. Itu yang akan saya ambil yang pertama. Setelah itu pada tahap berikutnya ya mungkin nanti saya akan ke tahap yang sarana prasarana. Iya. Kemudian bentuk itunya apa Pak? Kan tadi mengambil keputusan IKM gitu. Iya. Bentuk tindak lanjutnya begitu. Tindak lanjutnya dengan salah satunya guru-guru ikut IHT, kemudian workshop atau mungkin ikut kegiatan-kegiatan bintek yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan. Gitu. Selama ini bagaimana Pak Toto menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan, saya berpegang teguh satu pada yang namanya kebijakan atau legalitas, yaitu yang pertama legalitas perundang-undangan, kemudian yang kedua kaitan dengan regulasi yang berlaku saat ini, kemudian yang ketiga berdasarkan intuisi saya dalam mengambil sebuah keputusan, kemudian yang keempat yaitu kaitan dengan etika atau kode etik kita sebagai guru. Ya, kita akan mengambil keputusan itu, yang dimana keputusan itu harus bernilai benar. Mungkin bisa diberikan contohnya Pak? Ya baik. Mungkin yang terbaru atau yang paling berkesan selama Pak Toto memimpin sekolah ini. Ya baik, ini kaitan dengan mengambil keputusan yang sama-sama benar ya, sama-sama benar. Maka saya akan mengambil sebuah keputusan itu yang pertama sesuai dengan kebutuhan yang saat ini diperlukan oleh guru maupun juga oleh siswa, yaitu yang pertama kaitan dengan kurikulum merdeka. Maka guru-guru dipersiapkan ya dengan mengikuti IKM, yaitu melalui IHT yang dilaksanakan di sekolah, kemudian juga bintek atau workshop yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan. Iya, itu. Ya. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Prosedur atau keputusan yang akan saya ambil itu yang pertama saya koordinasi atau sharing dengan guru, karyawan, kemudian koordinasi dengan komite yaitu mewakili masyarakat ya, di sekitar sekolahan, kemudian lebih jauhnya lagi ke atas yaitu ke pengawas sekolah, kemudian ke Dinas Pendidikan. Itu untuk dalam mengambil sebuah keputusan itu saya tidak lepas selalu berkoordinasi, selalu bermusyawarah, selalu berdiskusi dengan dengan guru, dengan karyawan, dengan komite, kemudian dengan Dinas Pendidikan. Ya. Hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama adalah koordinasi, terutama dengan standar-standar. Jadi kita musyawarah dulu dengan standar, ada 8 standar. Ya kita koordinatornya kita bermusyawarah. Setelah itu bermusyawarah, ya kita lanjut dengan warga masyarakat atau komite. Saya ajak untuk ikut berdiskusi mengambil sebuah keputusan. Nah, tadi dilanjut misalkan dari komite sudah, ya tadi dengan bawa pengawas yang membimbing atau yang membina di sekolahan kami gitu. Dalam pengambilan keputusan atau dalam menyelesaikan masalah pasti tidak lepas dari tantangan nih Pak. Nah kemudian tantangan apa saja yang selama ini Bapak temui
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya baik Bu, kaitan dengan dilema etika pasti ada yang namanya tantangan ya. Ini kalau kita menghadapi tantangan, yang pertama kan ada guru yang mungkin mendukung. Ya kalau guru mendukung berarti guru itu ingin berusaha maju mengikuti perkembangan zaman. Contohnya kaitan dengan kurikulum merdeka, pasti ada guru yang mendukung, ada guru yang tidak mendukung. Belum sepakat. Kalau yang mendukung otomatis mereka akan selalu belajar hal-hal yang terbaru kaitan dengan kurikulum merdeka. Kemudian kalau yang belum, ini karena belum pasti mereka akan lama-kelamaan pasti akan mengikuti mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang mereka bisa ikut mendukung kaitan dengan kurikulum merdeka, contohnya gitu ya. Itu Pak, yang terkait dengan kebutuhan siswa, pengambilan keputusannya kan pasti sering ada tantangan begitu, yang terkait dengan permasalahan siswa misalnya. Oh ya baik, kaitan dengan permasalahan siswa ya, tantangan-tantangan ya sudah pasti ada lah kaitan dengan ada siswa yang contohnya kelas 7 ini, yang kelas 7 ini kan ada dengan kurikulum merdeka ini yang sebagian besar kurikulum merdeka kegiatannya kan berada di luar kelas ya. Ini juga menjadi tantangan buat anak-anak yang dulunya biasanya di dalam kelas, ini lebih banyak di luar kelas. Ini kan berarti butuh yang namanya adaptasi anak-anak dari kurikulum sebelumnya. Ya, kemudian kurikulum yang baru ini berarti anak perlu adaptasi dengan hal-hal yang baru. Demikian juga guru-gurunya juga perlu adaptasi pembelajaran di luar kelas. Ini kan hal yang baru, sehingga perlu beradaptasi semuanya. Bisa diberikan contohnya Pak, kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di luar kelas begitu. Nah, contohnya ini kan di sekolah kami ada yang namanya itu ya program yang pertama yaitu kaitan dengan SMP Loka bertabur bunga. Ya, di mana anak-anak itu membuat taman di depan sekolahan atau di halaman kelas, ya, di mana anak itu ikut berpartisipasi atau berperan aktif dalam kegiatan SMP Loka bertabur bunga, yaitu dengan anak-anak terlibat, yaitu mencangkul, kemudian memupuk, kemudian menanam. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk berekspresi membuat taman di sekolahan. Ya. Ya. Itu masuk di kurikulum, masuk pelajaran atau masuk proyek P5 Pak? Iya, ini masuk di proyek P5. Ya. Gitu, ya. Jadi sesuai dengan kodrat alamnya pertanian, anak-anak diberi kebebasan, dituntun untuk tumbuh sesuai kodratnya begitu nih Pak. Kebetulan di SMP Loka ini kan banyak bunga-bunga dan apabila di sini tanahnya juga subur, sehingga tanah yang subur dan juga bunga-bunga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat ini kan bisa sesuai dengan kodrat alam tadi. Jadi anak biasa bercocok tanam dan juga terbiasa dengan melihat tanaman-tanaman bunga di sekitar rumahnya. Ya, maka mereka diberi kesempatan untuk berekspresi sesuai dengan kodrat alamnya. Anak-anak antusias ya Pak kesannya. Ya, yang pertama tetap ada tantangan. Ya. Itu anak-anak ya ada yang antusias, ada yang mungkin kurang antusias. Tapi kalau misalkan anak-anaknya semuanya antusias, otomatis yang tidak antusias terjadi ikut berperan aktif juga. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga begitu nih sama ya, untuk Bapak Ibu guru ya juga ikut terlibat, di mana ada yang sebagai koordinator dan Bapak Ibu guru yang lain juga ikut membantu lah untuk membantu dalam program P5 ini. Iya. Kemudian itu mungkin juga merupakan unggulan SMP 2 kali Bening. Ada lagi Pak yang bisa diceritakan mungkin? Yaitu kaitan dengan P5 itu yang pertama kan SMP Loka bertabur bunga, kemudian ada yang kaitan dengan kearifan lokal ya, yaitu kaitannya dengan Dieng sebagai tempat wisata. Oh berarti mengambil itu Dieng. Jadi nanti anak-anak untuk berekspresi yang suka menulis ya untuk menulis, yang melukis ya melukis. Produknya. Ya. Maksudnya berarti anak-anak dibawa ke Dieng, tapi nanti produknya bisa ada yang puisi, ada yang video mungkin yang vlog dan sebagainya. Iya, jadi anak
silakan untuk berekspresi. Kemudian yang ketiga kaitan dengan keberlangsungan kegiatan berwirausaha atau ya itu anak-anak untuk terbiasa. Di sini kan ada kebun, kebun itu yang biasa digunakan untuk bercocok tanam untuk anak-anak. Oh begitu ya. Terus bercocok tanam apa sayuran apa? Ya sayuran itu ada. Sekarang ini yang ditanam itu adalah tanaman kobis, ya, di mana. Dan nanti panen terus dijual. Ya untuk sementara ini dipanen, kemudian ada karyawan sini yang sebagai yang menjual. Iya. Nanti uangnya digunakan untuk kas OSIS atau? Iya, ada yang digunakan di kas OSIS dan juga ada untuk kesejahteraan guru-guru. Ya, pos luwes gitu ya, Pak? Guru atau juga karyawan lah ya. Kreatif nih berarti. Iya. Kebetulan tanahnya luas ya, Pak? Ada yang bisa digunakan untuk wirausahanya. Itu seluas berapa itu, Pak, tanahnya? Kurang lebih ada setengah hektar lah. Oh ya, banyak ya, lumayan dia bisa untuk tambahan income sekolah untuk karyawan lah untuk itu. Terus itu anak-anak juga berarti tambah pengalaman dengan seperti itu. Anak-anak juga aktif? Ya, aktif juga. Ikut aktif dalam hal misalkan matun gitu ya, matun. Oh gitu. Ada jadwal khusus untuk anak-anak atau bagaimana itu? Ya ada ada jadwalnya. Ya kalau sudah nanti di program P5-nya nanti berarti kan sudah sesuai itu kurikulumnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika tadi, ketika sudah keputusannya sudah kita laksanakan, maka keputusan itu kita monitoring, evaluasi, ya bagaimana keputusan itu berjalan ya selama beberapa waktu. Nah, kita lihat, kita awasi, kita kontrol. Kemudian baru dievaluasi. Apabila belum sesuai dengan tujuan, maka dievaluasi lagi ya supaya sampai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berarti waktunya menurut kebutuhan begitu nggih, tidak ada jadwal tertentu nggih. Iya, jadi tetap diberikan waktu. Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan. Ada kontrol gitu nggih, pemantauan. Ya, ada diawasi, dipantau. Nah, itu tadi monitoring, evaluasi. Itu kan salah satu dari kompetensi kepala sekolah, itu salah satunya dalam rangka untuk memberikan monitoring dan juga evaluasi terutama dengan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi keputusan. Iya. Oh, maksudnya yang sudah berjalan begitu ya. Jika ada permasalahan begitu ditampung, kemudian ada monef itu nggih. Iya, ada monef, iya. Biasanya Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bahwa dalam mengambil sebuah keputusan tadi kan sudah dimusyawarahkan, kemudian diambil sebuah keputusan. Kemudian setelah diambil keputusan, otomatis ini kan kita beri waktu sebulan atau 2 bulan dalam rangka memantau, kemudian mengawasi, kemudian mengontrol sesuai yang diharapkan atau belum, atau sesuai dengan tujuan atau belum. Ya, tadi kalau misalkan belum sesuai berarti kita tinjau lagi, kemudian kita jalankan lagi, dievaluasi lagi sampai tujuan itu bisa tercapai. Iya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi prosedur yang kami jalankan, yang jelas setelah keputusan itu dijalankan atau keputusan itu diambil, maka prosedur yang akan kami jalankan dalam mengambil sebuah keputusan itu satu, yaitu kita yang jelas itu harus kita musyawarah dalam mengambil keputusan dengan rekan guru, dengan komite, dengan pimpinan di atasnya, mungkin pengawas sampai ke dinas pendidikan. Kita koordinasi. Itu kita harus sesuai dengan legalitas ya, atau aturan yang berlaku. Ya, kemudian yang kedua regulasi yang berlaku pada saat ini. Kemudian yang ketiga intuisi yang saya gunakan. Kemudian yang keempat yaitu kaitan dengan publik ya, apabila keputusan itu ada yang mempublikasikan, saya tidak keberatan karena keputusan itu adalah keputusan yang
benar dan mengandung nilai kebenaran. Iya. Betul. Juga mungkin terkait dengan pengambilan keputusan, Bapak mempertimbangkan kepedulian apa tidak selain yang sudah disebutkan tadi? Ya, apa namanya, tetap ada yang mengandung unsur kepedulian. Nah, ini kan baik kepedulian dari apa namanya rekan-rekan guru atau juga kepedulian dari warga masyarakat atau juga apa namanya masyarakat yang lebih luas ya. Otomatis ini kan harus peduli lah dengan hal-hal yang apa namanya menjadi masukan-masukan masyarakat. Itu kita dengarkan masukan-masukan dari masyarakat bagaimana kita dengarkan ya, sehingga apa namanya tujuan itu akan sesuai yang diharapkan baik oleh peserta didik maupun oleh warga masyarakat. Untuk kebermanfaatan peserta didik, untuk memaksimalkan pelayanan ke Iya, siswa. pelayanan, betul, untuk pelayanan siswa. Yang paling penting kan itu. Iya. Jadi segala keputusan itu berarti kan orientasinya pada kebutuhan siswa, pelayanan siswa. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang dilema etika, seseorang yang membantu. Yang membantu, ini yang jelas kami sendiri sebagai kepala sekolah kan tidak bisa bekerja sendiri. Pasti ada dibantu oleh yang namanya satu wakil kepala sekolah, kemudian yang kedua 8 standar itu yang akan selalu membantu dalam tugas-tugas kami. Kemudian yang kedua warga masyarakat atau komite itu juga membantu dalam tugas-tugas kami. Selain itu apabila di atasnya lagi tadi bapak pengawas atau pengawas itu juga membantu dalam tugas-tugas kami dalam membimbing, mengarahkan apa namanya potensi-potensi yang ada di sekolah itu apa, itu kan akan dibantu oleh bapak pengawas. Kemudian dinas pendidikan juga ikut membantu dalam tugas-tugas kami. Hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam pengambilan sebuah keputusan yang dilema etika ini, saya tetap memegang teguh pada yang namanya nilai-nilai kebenaran. Dan nilai-nilai kebenaran itu saya yakini dalam menjalankan tugas, ya, dimana hal-hal yang mungkin bujukan moral itu tadi saya tidak akan mengambil itu, tapi saya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik tadi legalitas, kemudian kaitan dengan yang kedua yaitu berkaitan dengan regulasi, kemudian intuisi, kemudian etika moral, itu yang menjadi pegangan saya dalam melaksanakan pengambilan keputusan di tempat kerja saya. Sehingga Pak Toto nyaman. Iya, nyaman. Ya, apabila ada hal yang ini kan otomatis karena itu sudah sesuai prosedur, maka saya akan lebih tenang, lebih nyaman dalam bekerja. Atas waktunya sudah mengganggu aktivitas panjenengan. Dari pembicaraan tadi semua, saya melihat bahwa Pak Toto sudah mampu menggerakkan warga SMP 2 Kali Bening ini, sehingga Bapak Ibu guru yang Pak Toto pimpin itu bisa tergerak untuk bergerak menggerakkan anak-anak. Jadi terima kasih atas pengalamannya dalam Pak Toto itu menggerakkan warga SMP 2 Kali Bening ini untuk bergerak mencerdaskan anak bangsa. Kemudian apa pesan Pak Toto untuk saya, Pak? Oh iya, saya tidak akan memberi pesan, tapi saya akan memberikan pantun buat Bu Indra. Yaitu pantunnya begini: burung jalak hinggap di atas perahu, guru penggerak Indonesia maju. Sip. Yeah. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sehat selalu, sukses selalu, semangat selalu. Kemudian keluarga Pak Toto sehat selalu. Kemudian warga SMP 2 Kali Bening ini selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Supri. Apa kabar? Kabar baik. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Asik nggih, sudah rawuh di sekolah. Saya jam 7 kurang 15 sudah di sekolah. Iya, setiap harinya. Dan maaf hari ini mengganggu. Harusnya Pak Supri sudah beraktivitas seperti biasa, saya mengganggu.
karena ini melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada pendidikan guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Gitu nih Pak. Nah sebelumnya saya mau izin bertanya, Pak Supri sudah dinas di SMP ini, SMP 1 Pandanarum selama berapa tahun? Alhamdulillah ini berjalan tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Iya, 3 tahun. Iya. Oke. Sudah lama dalam perjalanan. Perjalanan dari rumah berapa? 25 kilo sekitar 40 menit lah. 40 menit. Ya. Tapi tetap semangat ya Pak. Oh, tetap semangat. Mencerdaskan anak bangsa. Kita mulai saja nih Pak Ya. wawancara. Selama memimpin sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sih. Dan yang menjawab pun punya dilema. Gitu loh. Ya, jadi saya di awal tahun pertama di sini memang saya mengidentifikasi bukan hanya kaitannya dengan satwa sekolah, kelengkapan, tapi orang yang ada di dalamnya, SDM-nya. Nah, itu yang pertama. Tahun pertama kemudian saya menemukan, saya identifikasi SDM-nya dulu, kinerjanya seperti apa. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan pengambilan kebijakan. Nah, kebijakan itu karena kami dituntut dari dinas harus sesuai dengan aturan, nah, maka saya pegangannya itu aturan dan ketentuan yang ada. Apapun bujukannya, yang penting sesuai aturan. Sesuai aturan. Iya. Jadi landasan saya mengambil melangkah, memutuskan suatu kaitannya dengan etika, moral terutama, karena saya sangat menjaga sih. Iya. Saya jangan sampai kepleset gitu loh. Nah, iya. Dalam jalan tugas iya. Intinya itu. Iya. Jadi saya identifikasi dulu. Kalau misalkan ada dua hal yang masing-masing, tapi saya yang utamakan yang paling utama. Yang paling utama dan itu walaupun tantangannya besar, tapi kalau itu kebijakan itu harus diambil, ya saya bismillah, insya Allah saya laksanakan. Yang penting tidak keluar dari koridor atau aturan yang ada. Nah selama ini Pak Supri bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau misalnya, tadi sudah disampaikan, berarti diprioritaskan. Iya. Nah, selain itu, saya sebelum mengetokkan gitu, memutuskan ini harus kita laksanakan. Saya ada tim tersendiri sini. Ya nanti ada wakil kepala sekolah, 8 standar, kemudian ada koordinator 8 standar. Nah, saya di sini ada koordinatornya, bukan cuma hanya masing-masing penanggung jawab standar, tapi ada 9. Oh begitu. Ada 9 tim. Berarti ada koordinatornya, koordinator standar. Betul. Oh, begitu. Iya. Kemudian kalau wakil kepala sekolahnya ada berapa Pak? Ada 1. Wakil kepala sekolahnya ada 1. Iya. Tapi ada koordinator standar. Iya. Gitu. Jadi sehingga kalau misalkan ini saat pengambilan kita persiapan akreditasi, maka kemarin saya kumpulkan koordinator itu. Nah, nanti saya tinggal memberikan arahan, kita harus melangkah seperti ini. Jadi semua kasus masalah itu kita pelajari dulu, identifikasi, baru kita putuskan bersama. Nah, termasuk deadline kegiatan itu harus kapan selesai. Nah, itu memang kita targetnya seperti itu. Nah, itu misalnya pas ada masalah begitu Pak, yang dilibatkan siapa saja untuk mengambil keputusan yang terbaik? Ya. Jadi yang terbaik ya itu tadi tim yang sudah saya bentuk dari awal. Timnya berarti yang koordinator standar itu. Iya. Yang koordinator standar kan 1. Dan nanti Ya. berarti 9 itu nanti. 9 tambah wakil kepala sekolah. Tambah Wakil kepala sekolah. Ya, gitu. Nah, jadi tinggal melihat kasusnya, masalah itu. Kalau masalah itu ada hubungannya dengan komite, kami langsung mengundang komite pengurus hariannya untuk ikut, kita sama-sama musyawarah seperti itu. Dengan 11 tadi. Kalau misalnya berkaitan dengan siswa, misalnya di samping
dari 9 tersebut nanti misalnya melibatkan mungkin kalau bermasalah dengan siswa begitu ya, apakah misalnya melibatkan guru BP, wali kelas dan sebagainya, itu kapan saatnya seperti itu? Jadi di sini kita tidak punya target, tapi setiap minggu saya harus dapat data ke siswa, wali kelas kesiswaan itu sudah punya data. Kelas ini siswa berapa yang tidak masuk. Jadi bukan hanya guru BP yang terlibat, jadi semuanya. Iya, termasuk yang kantin pun kami undang. Jadi yang nunggu di kantin, penjual itu kita undang, kita rembuk bersama kaitannya dengan masalah siswa. Jadi pada saat jam KBM, siswa tidak boleh di kantin. Oh, itu harus kerjasama dengan penjaga kantin. Itu harus keterlibatan begitu. masyarakat itu. Begitu. Iya. Jadi kita merangkul semuanya yang ada di sekolah, termasuk teman-teman TU pun kami libatkan, bukan hanya guru saja yang ikut menangani siswa, tapi semuanya. Nah kemudian itu Pak Supri, sistem teknisnya bagaimana biar bisa, kan mesti sibuk sekali ya sampai urusan siswa itu Pak Supri bisa mengetahui teknisnya bagaimana Pak Supri? Ya jadi gini, saya setiap awal tahun pelajaran di sana ada, kita membentuk 2 tahun sekali, kita membentuk tim sekolah, ya tim khusus. Pokoknya saya sudah membagi dari yang terkecil sampai yang paling besar, yang resikonya kecil sampai resiko yang paling besar. Apa itu berarti membagi apa? Tim kerja. Tim kerja. Nah, maka saya sini makanya tadi di awal tahun pertama saya membentuk SDM-nya dulu. Betul. Iya. Karena kalau kita hanya memperhatikan fisik itu bagi saya nanti sambil berjalan. Tapi justru yang pertama adalah SDM-nya. Kalau SDM-nya sudah kuat, kita bisa satu, maka saya punya slogan, kita bisa, kita sukses, sukses bersama. Nah kayak gitu Pak. Iya. Kalau kita sudah sama-sama, ya insya Allah suksesnya sukses bersama, bukan sukses kepala sekolah. Berarti tiap minggu harus ada info yang masuk. Berarti nanti ambil datanya dari mana Pak Supri? Wali kelas atau itu biar tahu tiap minggu siswa yang tidak aktif begitu, yang tidak masuk? Ya tidak masuk. Ya. Pak Supri bisa melihat itu dari mana begitu? Pertama, saya jenjangnya sini memberdayakan wali kelas. Ya, wali kelas. Kemudian guru mata pelajaran. Nah, dari kedua ini muaranya nanti kan di kesiswaan. Saya punya tim khusus kesiswaan yang koordinatornya Bu Indah. Ya. Itu kan ada koordinat, kan ada SKL Pak. Iya, ya itu. Nah, SKL itu berarti membawai kesiswaan. Kesiswaan. Oh, betul. Pengurus OSIS, pembina OSIS. Pokoknya OSIS. semua pembina ekstra dan sebagainya dibawa ke kesiswaan. Iya. Itulah nanti kalau SKL ya. Nanti kalau ada siswa yang tidak masuk, berarti itu nanti melaporkan gitu atau tiap hari ada laporan misalnya. Enggak, saya biasanya laporannya maksud saya dari SKL itu kesiswaan. dari SKL kalau sudah puncak. Nah, gitu. jadi saya berusaha memberdayakan teman-teman itu, wali kelas kerjasama dengan SKL tim kesiswaannya itu menyelesaikan dulu. Iya. Kalau sudah misalkan, biasanya mereka laporan gitu. Oh ini Pak bisa dibantu menyelesaikan. Termasuk kemarin ada beberapa siswa, oh ini SK-nya sudah nggak mampu gitu, wali kelas juga nggak mampu. Hanya kan sampai kepala sekolah. Kepala sekolah itu nanti keputusan langkah selanjutnya seperti apa. Itu kan satu. Iya. Tapi Pak Supri tiap minggu pemantauan. Pemantauan ya. Oh itu berarti menurut Pak Supri yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa? Yang paling efektif? Saya selama ini yang saya terapkan, yang jelas timnya harus solid. Solid begitu. Iya. Ada tim khusus. Harus ada tim. Dimanapun, ya karena keputusan tidak bisa hanya diambil oleh sepihak kepala sekolah. Iya. Jadi saya di sini di SMP 1 Pandan Arum memang saya kuatkan timnya dulu. Nah, karena kalau timnya kuat, semuanya bisa jalan. Nanti, ini keputusannya kepala sekolah. Ya harus main kepala sekolah sih nanggung kan? Nah, walaupun itu kepentingan sekolah kan? Tapi karena mereka tidak. Nah iya. Saya sini sifatnya terbuka. Saya manajemen open sih, ya, terbuka. Aspirasi saya tampung semua.
dipertimbangkan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini untuk pengambilan kebijakan? Ya, saya kalau kaitannya dengan masalah kebijakan ya, masalah ada kasus yang ini harus sama-sama benar tapi yang mana diutamakan. Nah, maka dari tim tadi memang saya berdayakan agar supaya kita sama-sama identifikasi, mencari yang paling utama yang mana. Nah, tapi bukan meninggalkan yang nomor 2 ini. Iya. Dipikirkan. Iya, yang penting yang pertama ini, oh ini yang paling utama Pak. Oh ya, ini kita selesaikan dulu. Baru ini. Sehingga nanti skala prioritas itu ada. Mungkin bisa diberikan contohnya Kak yang terbaru mungkin pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika yang terbaru mungkin atau mungkin yang mungkin pernah terjadi yang paling berat begitu Pak. Wah, ini rahasia. Rahasianya. Iya, ini rahasia. Ya jadi ini nggak perlu ada rahasia di antara kita gitu kan. Jadi gini, saya satu contoh gini, ada siswa pindah dari MTS atau dari pondok masuk SMP 1. Secara umum etika moral itu dari pondok masuk sekolah negeri dulu itu kan kok maksudnya kok di sekolah negeri. Nah, maksudnya pindah gitu. Pindah sekolah. Nah, itu kan satu contoh. Saya harus bisa memutuskan agar supaya teman-teman itu sepaham juga dengan saya gitu loh. Jangan sampai saya menerima siswa ini tapi ada guru atau tenaga yang lain yang dari pondok kok diterima masuk SMP negeri. Terus akhirnya Pak Sutri? Nah, saya berikan pengertian dulu pada teman-teman. Kita mendapat pindahan siswa dari pondok atau dari MTS masuk sekolah kita. Walaupun lembaganya berbeda, saya sampaikan dari lembaga ini sistem pendataannya jelas berbeda dengan kita. Ya, kalau yang lembaga yang swasta itu kan melalui EMIS. Kita di Dapodik. Nah, ini proses pengambilan data juga berpengaruh. Terus pengambilan keputusannya? Nah, setelah itu, loh, itu bocah nakal. Enggak ada siswa yang nakal kayak gitu sih. Nah, kemudian yang kedua, selama siswa anak Pangandaran pindah ke SMP 1 dari manapun, saya menerima karena saya tujuannya di sini adalah menuntaskan. Tidak ada siswa usia sekolah SMP putus sekolah. Nah, itu sudah saya proklamasikan sama Pak Camat, masyarakat. Ya karena di sini ada katakanlah perkumpulan pengambil foto pincang dengan instansi yang lain. Nah, terus saya harus mengambil. Sebelum saya mengambil keputusan, karena itu katanya dengan pendidikan, kelanjutan siswa, saya konsultasi ke dinas, kekasih kesiswaan. Apakah sudah benar langkah saya menerima siswa seperti ini? Oh, ternyata dari sana regulasinya ada. Oh, ada. Oh ya berarti saya nggak salah. Iya, makanya saya itu tadi saya sampaikan di awal, saya harus berjalan sesuai dengan aturan gitu loh. Makanya setiap ke atas juga. Ya, jadi kalau misalkan ada pindah, ini contoh yang kemarin ada beberapa itu tahun ini, ya saya harus konsultasi. Iya, jangan sampai saya salah jalan. Saya menerima ternyata regulasinya nggak bisa. Ternyata dari Bu Rita menyampaikan, Pak Sutri nggak salah, kita harus menuntaskan 9 tahun siswa. Iya, tidak ada siswa yang putus. Selama Pak Sutri bertugas di sini, selama ada masalah-masalah, kemudian keputusan-keputusan terbaik yang diambil, pasti pernah menemui tantangan, ya Pak. Nah, tantangan apa saja yang selama ini ditemui dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya selama di sini 3 tahun, tantangan itu saya malah bersyukur sih. Artinya gini. Kalau tantangan memang ya semua sekolah kan ada tantangan. Cuman nanti bagaimana kita memaksimalkan komunikasi masing-masing ini tadi. Saya juga saya masa hampir setiap bulan itu
ya ke desa ini, ke desa ini. Jadi kita menjalin komunikasi. Iya, jangan sampai ada loh nggak pernah ke desa ini kan, itu saya nggak mau. Udah anu deh, siswanya kesini Nah, tapi siswanya nggak kesini tahu kita. apa kondisi alam mereka gitu Nah, ya. Jadi nanti mungkin dalam sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ya, Nah, karena tahu apa background siswa. Betul. Gitu. Termasuk ini kemarin siswa kami kena musibah longsor kemarin. Kemarin dia Ya, oh, dia. yang di Salam itu. Saat itu saya di Kapolri malam. Saya langsung putuskan dulu. Oke, besok pagi dari tim kesiswaan mengunjungi lokasi. Saya minta datanya. Nah, itu kan satu kebijakan yang harus diambil saat itu. Harus minta Iya. data dulu, ya. Nah, nah, itu langsung kita minta ke sana. Saya minta laporan karena hari itu saya nggak bisa ada kegiatan di dinas. Nah, itu. Lewat koordinasi. Iya, makanya tadi di awal memang intinya harus solid sih. Lah iya. Harus ada tangan kanan Betul, ya, iya. Pak. Nah itu. Maka setelah punya data, oke, langkah selanjutnya kita menggalang dana bantuan apapun bentuknya. Bentuknya Iya. berapapun ya, Pak. Berapapun. Nah, alhamdulillah kemarin sudah terkumpul. Ya, dari siswa, dari guru, dari kantin, pengelola kantin, dari pihak yang ketiga juga ada. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita oke, lokasinya sudah aman. Kalau sudah nanti kita ke sana. Perwakilan gitu ya. Oh, dengan saya Maksudnya setiap perwakilan sekolah. Iya. Pak Supri dengan tim Iya. gitu. Jadi kalau ada misalkan kasus-kasus kayak hubungannya dengan siswa yang Harus ke rumah, datang gitu ya ya. saya memang saya harus ke sana. Ya, saya harus menemui. Itu yang contoh yang kemarin yang sebulan yang lalu saya menangani mengambil kebijakan juga. Contoh siswa ternyata punya penyakit semaput di sekolah. Oh, gitu. Gimana caranya? Ya, saya bawa sendiri ke puskesmas. Ternyata saya, Pak. Saya bawa sendiri ke Ya, puskesmas itu gitu. orang tuanya pasti sangat senang kalau Nah, seperti setelah itu saya minta dengan kebetulan kita ya tadi komunikasinya dengan instansi itu bagus. bagus. Ya. Dengan puskesmas. Iya, puskesmas. Lebih mudah. Nah, akhirnya gimana Pak? Oh, ini saya minta tolong yang dicekkan gimana? Oh, ini anak harus di oksigen dan sebagainya. Oh ya nggak apa-apa, tindakan saja. Yang penting anak saya sehat kayak gitu. Nah ini perlu nginap di sini apa enggak usah. Nanti setelah ini, nah, yang penting ada orang tuanya. Ini orang tuanya nggak ada di Jakarta, cuma ibunya di rumah. Ya udah, ini yang penting sudah sehat dengan kesiswaan Bu Indah. Bu, sekarang kita antar saja. Nah, saya antar sampai di rumah. Nah, itu saya pokoknya kasus-kasus yang hubungannya ke siswa harus iya, saya harus terlibat, artinya mendampingi secara penuh begitu, betul. mengawal gitu. Termasuk siswa yang sudah mau putus sekolah, ya saya harus ke sana, bahkan sampai 3 kali. Nah, ya, ini Dipastikan bisa sekolah iya. lagi begitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang itu mana yang utama itu yang harus, ya contoh anak semaput kan harus nunggu siapa gitu kan ya, siapapun ya harus kan. Berarti memang sudah kebijakannya berusaha untuk membuat sekolah ini nyaman untuk anak-anak begitu ya. Dan Iya. orang tua pasti merasa nyaman ya Pak menitipkan anak-anak di Nah, sini. ya itu saya- Karena Pak Supri seperti itu. Saya itu jelas tadi sekali. menunggukan itu sih, Iya, iya, betul, artinya betul. ya saya ya artinya saya juga belajar sih. Ya, memang itu mungkin uniknya Pak Supri. Ya, saya tuh belajar. Sampai ke Ya, rumah iya. mengantar siswa. Iya, saya cuma belajar. Cuma dulu kan saya gini. Ini cerita sedikit Nggih, masa ya, lalu. masalah itu juga pengalaman Pak. Saya Iya. jadi melaksana itu. Orang tua saya almarhum, dia cuma menyampaikan gini. Adi, nah, panggilan saya di sana Adi, kamu besok kan hidupnya jauh dari orang tua, di Jawa gitu kan. iya. Di sana tidak ada keluarga. Tetangga itu adalah keluarga tetangga. Kemudian warga masyarakat di lingkungan dimanapun kamu kerja itu adalah keluarga kamu. Maka jalin komunikasi, punya etika, punya adab dengan masyarakat. Nah, itu tak pesannya.
Pak Supri itu aslinya dari mana Pak? Nah, saya aslinya dari Sulawesi, Sulawesi ya. Iya. Dinas di di Karangkobar. Karangkobar, kemudian ini menjadi kepala sekolah di Pandanarung. Jauh sekali ya Pak. Dan mesti berbeda ya Pak. Ya kalau ditanya Ada istiadatnya. di Banjar kepala sekolah yang asli perantau kan nggak ada, cuma satu kan. Nah iya, kepala sekolah Pandanarung. Terima kasih, ini pengalamannya ya Pak, sangat bermanfaat untuk saya sebagai bekal menjadi pembimbing pembelajaran di sekolah saya. Bisa jadi beberapa hal tadi belum pernah saya lakukan begitu, bisa jadi lah itu bisa untuk teladan begitu Pak. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti Kalau jadikan teladan saya belum, saya artinya gini, saya itu masih harus belajar selama 3 tahun ya, saya masih belajar kaitannya dalam hal bagaimana kita mengkomunikasikan masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya kan tidak ada masalah yang beranak di belakangnya betul, begitu ya Pak. iya. Betul. Ya kalau misalkan masalah itu bisa kita selesaikan, kenapa tidak? Jangan kita menyerah dengan masalah. Karena yang jenengan tahu persis, kita diberikan masalah pasti ada jalan keluarnya. Menjadikan lebih tangguh Betul, gitu ya Pak. iya. Berarti Pak Supri sudah menempatkan tantangan sebagai sesuatu Peluang. yang menjadi Iya. pemacu Pemacu, gitu iya. ya, menjadikan kita menjadi lebih tangguh begitu Nah, ya. iya. Jadi tidak dihindari gitu ya. Betul. Tantangan itu justru harus dicari akarnya. Masalahnya di mana? Makanya saya di sini punya program memang SMP ini harus seperti apa ke depannya. Maka saya harus punya program tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga seperti apa, dan seterusnya selama saya di sini gitu. Siapapun nanti penggantinya Bisa harus mengikuti ya. ya, Ada evaluasi juga ada ya Pak. evaluasi. Boleh digunakan lagi, dilanjutkan, boleh ditinggalkan, boleh. Iya, tapi selama ini yang menurut saya itu yang terbaik buat saya gitu loh. Iya, begitu. Buat keluarga Sudah SMP. koordinasi dengan Bapak Ibu guru semua, Iya. dengan masyarakat juga ya, Iya. seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah kemudian apakah Pak Supri mempunyai sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadwalnya. Ya jadwalnya. Nah, saya yang jelas gini. Saya itu nggak punya jadwal, tapi kalau untuk jadwal kegiatan, memang saya punya Punya. kegiatan-kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan, bahkan insidental dari dinas, Dari dinas. ya itu kami sudah harus bisa membagi waktu. Tapi kalau misalkan ada kasus-kasus yang dilema-dilema tadi yang harus diselesaikan, kita melihat tadi Melihat, prioritasnya mana, mana gitu. yang harus diutamakan yang mana, itu yang kita selesaikan. Ya, jadi ya mau hari ini ada sesuatu, ya dilihat dulu. Kalau bisa ditangguh besok ya diselesaikan besok. Tapi kalau ini mendesak hari ini, ya harus hari ini. Maka saya ya seperti ngurusi AMBK SD. Nah itu kan saya juga bagian dari kabupaten sih. Oh, Nah gitu itu kan, juga masalah sih. Masalah. Bagi orang lain masalah, tapi bagi saya kan artinya Harus dua-duanya. harus dua-duanya, tidak boleh meninggalkan sekolah. Ya kan? Tugas utama. Tugas utama kan, Ya, dan SD juga harus SD jalan. juga, karena kita Iya. ada perintah dari kabupaten juga dinas harus mendampingi ya. Nah ini satu contoh seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan, oh ini masalah di sekolah, oh ini bisa saya limpahkan ke wakil, oh ya monggo, nanti tak Anu, koordinasi dengan wakil. Kalau ini misalkan, oh ini kaitannya dengan satgas, maka yang saya undang, kita koordinasi, saya wakil, kemudian Bu Enda selaku koordinator lapangan standar, nah sama koordinator penanggung jawab standarnya Bu Erna. Nah kita kumpul, ini ada hal seperti ini. Nah, silakan 4 orang ini merencanakan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak ada jadwal khusus, tapi Pak Supri sudah ada upaya biar itu terpantau terus begitu, kan? Iya. Jadi tidak ada ketinggalan. Oh ini ada masalah kok malah terlambat mengetahui begitu, kan? Betul, Jadi iya. belum tidak ada jadwal khusus, tapi Pak Supri sudah mengupayakan biar Mengupayakan. sedini mungkin Iya. jika ada terjadi sesuatu langsung tahu begitu, kan, Pak? Iya, makanya saya sampai gini, ini satu contoh juga. Kaitannya masalah KBM. Ini di sekolah manapun kan ada. Oke, Masalah KBM, ruang kepala sekolah bukan ruangan yang istimewa. Bagi saya loh. Oke.
siapapun boleh masuk. Siswa pun mungkin hari ini nggak masuk. Biasanya kalau saya di sini, oh banyak sekali siswa yang cerita, Pak, ini pelajaran ini dan ini. Saya bebaskan sih. Artinya saya berikan, jangan sampai mereka betul. Yang penting mereka kan diarahkan. Nah gitu. Saya intinya seperti itu. Saya jadi komunikasinya, informasi itu bukan dari guru mapel saja. Contoh, Pak, saya mengajar jam sekian. Oke, kita kan cuma lihatnya jadwal. Tapi kenyataan di kelas kan siswa. Nah, biasanya siswa laporan, Pak, saya boleh masuk? Boleh, silakan mari. Nah, anak 2, 3 di sini kita ngobrol bareng, ya santai gitu. Anak-anak juga segan. Iya. Sehingga di sini nih, ya mungkin baru di Pandanarum, maksudnya tahun di sini. Kepala sekolah, ruang kepala sekolah itu sering dimasuki menjadi oleh mitra siswa. Betul. Ya, Pak? Jadi saya informasinya itu ya dari siswa. Bahkan saya nomor HP saya tak buka sebagi ke wali siswa. Jadi saya di HP ini kalau misalkan ada orang tua, Pak, ini pelajaran ini kok cara ngeceknya seperti ini laporan dari oh iya, tidak apa-apa, nanti kami terima kasih informasinya. Saya memanfaatkan itu. Artinya aktif ya, Pak. betul. Iya. Sehingga ya untuk pembenahan sih kalau nggak ada seperti itu kan nggak ada umpan. Iya. Kalau kita hanya misalkan jenengan, gimana jenengan tadi udah mengajar sudah Pak 2 jam. Nah, kan berdasarkan jadwal kan 2 jam. Ya saya percaya kan. Nah, tapi ternyata 2 jam aja dikasih tugas kan beda. Nah, itu tadi. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ini cuma saya yang saya lakukan. Menurut saya harus mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari sisi manapun. Yang jelas informasi itu yang negatif misalkan kan ada juga aduan yang negatif, itu langsung tangkap. Oh begitu. Iya kan ada aduan dari masyarakat, dari siswa. Oh ini guru ini kan sifatnya kan yang negatif kan. Ini tangkap. Nah setelah saya cut, intinya ini saya tidak lanjuti. Terima kasih informasinya. Tapi ke dalamnya saya pembinaan secara umum. Alhamdulillah kalau yang masalah itu ya hanya 1-2 dulu. Tapi sekarang alhamdulillah aman. Aman di. Terus berarti Pak Supri itu memang sangat berpihak kepada murid. Begitu ya Pak. Itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara betul-betul sudah dilaksanakan ya Pak. Baru sebagian kecil. Makanya Karena memang paling prioritas itu ya Pak. Iya, saya di sini ada grup kepala sekolah dengan ketua kelas. Hanya ketua kelas dengan kepala sekolah. Gitu. Iya. Oh, Ini sini. Nanti saya bikin contoh ini. Bentar. Kelas. Ada. Nah ini contohnya nih. Ini. Oh, begini. Ini. Iya kan? Oh, nggih kelas. Oh, ini kelas 8, kelas. Oh, ini berarti dengan kelas 9, ini Betul. dengan kelas. Oh, karena nanti masing-masing paralel beda ya, Pak, Beda, masalahnya. masalahnya beda. Jadi Iya. kalau dijadikan satu nanti nggak jadi. Betul. Nggih. Iya. Oh, nggih. Ini contoh yang kelas 7 mungkin. kelas 8 ini. Kan ada juga siswa, Pak, saya kalau curhat gimana, lewat grup atau gimana? Ya, enaknya kamu lewat grup atau japri ke Bapak gitu. Oh, gitu. Oh, lewat japri saja, ya nggak apa-apa, silakan. Nah, itu. Itu ada izin dulu ya, Pak. Iya, sudah anak tahu seperti itu. etikanya. Iya, saya memberdayakan sosial media untuk mempermudah nyari informasi juga. Sehingga nanti informasi kaitannya dengan khususnya KBM, saya memang harus ada dari siswa, ya dari guru. Jadi di cross check gitu. Cross check, iya. Ya contohnya tadi, oh jenengan, oh Bu Endang ngajar, oh jam berapa? Jam 1-2. Oke, saya percaya karena jadwalnya 1-2. Tapi di kelas apa? Di kelas, nah ya itu kan. Setelah di kelas nanti di kelasnya bagaimana? Ternyata ada orang tua siswa yang komplain. Nah ya itu tadi. Iya. Itu yang saya lakukan. Itu Ya, untuk perbaikan 3 tahun. pembelajaran juga ya. Jadi seperti itu. Jika ada masalah begitu Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
Nah, kita kembali lagi tadi kan. Jadi kita melihat masalahnya. Kalau masalahnya langsung diselesaikan hari itu, diselesaikan hari itu. Seperti itu. Seperti Ya, kalau masalah itu harus selesai hari itu dan katakan tanda kutip di balik masalah itu ada masalah gitu. Masalah, nggih. Oh, nggih. Itu kan harus disikapi sih, diantisipasi resikonya. Nah, masalah ini ternyata efeknya ke sini. Kalau misalnya efeknya ke masyarakat, maka oh ini saya tunda. Saya harus koordinasi dengan komite dulu. Karena keluar. Nah, Oh, nggih. kalau ini masalah ini kaitannya dengan katakanlah siswa kriminal misalkan. Nah, Misalnya. ini kan harus, ini dilema mau dikeluarkan apa tidak siswanya dari sekolah. Kalau saya di sini, saya tidak mau mengeluarkan. Kecuali, nah ada kecualinya. Orang tuanya sudah tidak mampu, masa kita memaksakan diri untuk melayani? Kan tidak mungkin sih. Dalam arti mengundurkan diri kan, seperti itu kan beda sih. Beda, Nah, nggih. beda. Tapi Pak Supri memang bersikeras jangan sampai ada siswa keluar dari Betul. sekolah. Gitu. Maka sebelum kita mengambil keputusan tadi, satu contoh itu tadi, data di kesiswaan saya punya lengkap, harus lengkap. Harus ada datanya dulu. Ya. Termasuk siswa itu ke sekolah naik apa, dibonceng, naik motor sendiri, boncengan dengan siapa, naik mobil, ya nunut apa siapa gitu. Saya punya datanya. Dari 430 siswa, berapa siswa kelas 9 naik motor? Iya, seperti itu. Jadi saya tiap tahun itu Tahu punya data. persis nggih anaknya bagaimana nggih. Lah iya. Anaknya banyak sih. Anaknya banyak betul ya. Nah itu kan dilema. Nggih. Kalau misalkan hubungannya dengan kriminal, Nggih. maka saya langsung koordinasi dulu dengan polsek. Konsep betul. Nah, maka koordinasi komunikasi ini memang harus dijaga. Dan bagi saya gitu, bagi saya memang harus dijaga. Nah, jadi sehingga kita ada masalah, bahkan saya jarang ini malah posting apa, kapan kita ngopi gitu kan, sama Koramil, kapan ngopi Pak Camat kemarin. Saya mau ke sana, udah usah. Ditunggu di situ, malah Pak Camat ke sini sama Pak Koramil iya. Lah ini lah iya. Sinergi dengan masyarakat. Makanya, nah ini ya kita dikomunikasi terus. Jadi kalau saya memilah, kalau ini hubungannya dengan masyarakat, katakanlah, oh ini wali murid, kalau ini sudah ini berarti kita harus komunikasi dengan komite. Karena sudah berkaitan dengan Iya masyarakat, dunia luar. Iya. Kalau ini kriminal mungkin ada siswa kami yang melakukan pelanggaran di luar. Kan tidak menutup kemungkinan. Nah iya kan seperti itu. Siswa. Nah kita dapat laporan dari pihak berwajib, oh ini seperti ini. Oh ya nanti kami koordinasi. Mau koordinasi ke sana, kapolseknya ke sini. Ya gitu kan. Kebetulan dia malah mereka Betul, ya iya. Nah, malah seneng dia. nah, ya, jadi ya itu tadi saya memilah masalah kalau benar masalah itu misalkan tidak punya efek. Nah, saya mengambil kebijakan itu langsung saya putuskan hari itu. Tapi kalau ada efeknya, dia koordinasi dengan teman-teman. Iya. Contoh misalkan harus ada ngirim siswa lomba. Informasinya datanya tadi pagi, siang harus ngirim misalkan. Itu kan dilema juga sih. Dilema, nggih. Nah, iya kan? Mau ikut apa Mau ikut apa enggak? Tidak ikut bagaimana? Nah, iya. Gitu, Nah, nggih. maka saya kalau misalnya kasus seperti itu, saya koordinator SK-nya gimana? Ada informasi seperti ini pelaksanaan jam 1 siang. Kira-kira menurutnya dengan siapa apa enggak? Terutama pesertanya. Pesertanya, Nah. oke. Ada yang Oh siapa? Oke, kalau siap, sekarang jenengan nyusun RAB untuk kegiatan itu. Nah, nanti sudah disusun. Oke, yang ngantar siapa? Oke, nah itu udah. Tapi kalau itu misalkan ini harus besok, nanti kita menyesuaikan itu tadi masalah yang harus di. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Prosedur penyelesaian masalahnya Nggih, penjelasan. yang jelas kita identifikasi masalah itu dulu. Kemudian dari kita identifikasi dari misalkan ada 10 masalah, ya nanti
kita pilih lagi. Ini masalah yang kita ambil misalkan dari 10 ada 5. Oh ini, nah dari 5 ini langsung kita urutkan aja. Ini yang harus diselesaikan dulu yang mana. Jadi prioritas penyelesaian masalah itu memang harus ada. Harus diprioritaskan. Iya, ya, harus sehingga ada. tidak, Nah, contoh gini. Ini kan musim akreditasi. Iya, Termasuk di sini kan juga akreditasi. akreditasi. Nah, maka sebelum jadwal tahapan akreditasi itu kan juga masalah sih. Salah, nggih, leres. Masalah sih. Pembelajaran harus jalan. Pembelajaran harus jalan. Akreditasi harus disiapkan meskipun dokumennya sudah ada pasti harus Ya disiapkan. iya kan itu juga masalah sih. Ya iya. Maka saya dengan Bu Enda selaku koordinator lapang standar, oke, kita punya time schedule seperti ini. Saya mau memaparkan seperti ini. Nah, kira-kira bisa dilaksanakan nggak? Bisa. Kalau Bu Enda sudah punya, bisa Pak. Kalau misalnya, oh ini harus diganti seperti ini, oke nggak apa-apa. Yang penting ini bisa berjalan semua. Oh, begitu. Nah, Itu itu. koordinator Betul. standar. Jadi, Bu Endah ya Pak. Bu Enda. Bu Endah. Iya. Nanti dari Bu Enda itu langsung ke teman-teman. Yang koordinator standar. Iya. Nanti koordinator standar ke Anggotanya, timnya. timnya masing-masing. seperti Anggotanya itu. nanti ke Bapak Ibu guru. Betul. Iya. Ya, jadi saya itu pertama identifikasi masalah, kita memilah masalahnya yang diutamakan yang mana. Ya, yang prioritas ya harus kita kerjakan kan. Kalau ditunda kan nggak mungkin. Nah, maka seperti contoh akreditasi tadi, terakhir tanggal 20 pengecekan, oke, tanggal 19 hari ini sudah upload semua. Tadi saya sudah dilapori Bu Ida, artinya Pak, hari ini sudah mau upload, ya sekarang sih seperti itu. Nah, dokumen yang oh ini teman-teman sudah mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi saya nggak perlu itu. saya jalan-jalan gitu nanya, wah Bu Endah gimana gitu kan? Masing-masing guru. Iya, gitu, enggak, sudah. iya. Tapi karena itu sudah berjalan terus-menerus, jadi Bapak Ibu guru juga percaya Iya, ya Pak. makanya kan saling percaya. kadang ya, gini, dan memang harus. saya tahun pertama di 2 tahun ini malah gini Bu Endah, April terlalu cepat. Jadi saya kalau ada kegiatan, saya punya kegiatan ini selesai ini. Ini terus. Nah ya jadi kan teman-teman yang kadang mengikuti itu karena wah ini urung kamu kan Wis mati, padahal memang itu harus dilaksanakan ya kita Pak. laksanakan ya. Dan itu nanti kalau seperti itu terus lama-lama mereka juga akan mengikuti. Nah, ya, makanya Pak. kan Akan 3 tahun ini saya sudah merasakan biasa, sendiri nih. gitu. Kalau tahun pertama juga luar biasa. Pudal-pudal ya Pak. Ya iya. Bapak kok. Sarannya ke pudal-pudal. Ya iya, Pak, ya pertama. gitu. Akhirnya tahun ini mereka kan sudah bisa menyelesaikan dengan irama saya gitu sih. Berarti kan satu frekuensi, sudah satu frekuensi. Kalau Ya. pertama pada kaget kan ya. Nah iya. Setelah sampai. Nah iya, satu frekuensi. Terutama yang paling kadang kedisiplinan Pak. Ah, Kalau iya. nggak biasa Ah, berangkat, betul. misalnya ya disiplin waktu itu kan memang sulit. Bagaimana Pak? Ya. Supri artinya menerapkan di sini mengambil keputusan yang terkait dengan disiplin waktu. Biasanya sulit Pak itu Pak. Ya, oke. Itu Dilema dilema, juga. sangat dilema. Sangat gitu Pak. Jadi gini, saya niat dari rumah, saya berangkat kerja sesuai dengan waktu. Maka sebelum teman-teman, saya harus sudah di sekolah. Jadi selama ini saya jarang briefing, jarang rapat. Apalagi rapat hanya membahas jenengan kemarin nggak hadir gitu, terlambat. Saya nggak, jarang sekali. Boleh ditanyakan, saya jarang itu. Jadi saya datang lebih awal, nanti kan mereka kita menyelesaikan sih. Nah, setelah saya amati, kan tidak semua sih. Nah, tidak semua. Ada satu orang, kan semua sekolah kan pasti ada satu orang, 2 gitu kan. Nah, itu nanti saya pendekatan secara khusus. Untuk yang tertentu. Betul. Jadi saya kalau masalah kehadiran itu saya nggak terlalu Iya. Jadi kalau mereka yang penting jenengan 7:30 waktunya mengajar ya mengajar di sekolah. Iya. Mau datang jam berapa monggo gitu. Ya pokoknya 7:30 sudah di sekolah kayak gitu. Kalau Iya. mau mendahului Pak Kepala Sekolah ya lebih baik. Oh lebih gitu baik, ya. iya. Makanya saya dengan Bu Iva Nggih. yang guru IPS itu,
tadi juga, saya lagi hari ini Pak Supri kalah, saya menyampaikan gitu Oh, sih, gitu. karena dia lebih awal nih. Awal, Nah, iya. gitu. Nah, saya biasanya kayak gitu dengan teman-teman. Nggak usah banyak ngomong, yang Ini penting nggak usah. teladan ya Pak. Nah, iya. Berarti Pak Supri itu Saya memberikan contoh, saya nggak mau gitu, "Wah, kok orang sekolahnya kok telat terus gitu, saya nggak mau menghindari itu. Nah, Terus nih. Berarti ini Pak Supri saya memberikan contoh saja lah. berdasarkan teladan dan pembiasaan sistem. Nah iya, Gitu, pembiasaannya ya terutama Pembiasaan pembiasaannya. Iya. Kalau dikatakan teladan belum pantas diteladani. budaya kayak positif gitu. ya Pak, itu Yang kan penting berarti positifnya. sudah menumbuhkan budaya positif. Ah, iya. Tapi Bapak Ibu guru mungkin seperti tidak terasa ya Pak. Tidak Pak terasa Supri kan positif. menumbuhkan budaya positif, tapi Ah, iya. beliau-beliau itu tidak terasa terus akhirnya mengalir terbawa itu ya. Nah iya. Termasuk misalkan ini katanya perawatan lingkungan taman misalnya. Kalau saya baru pegang satu ya teman-teman sudah itu Sudah. lah ya kan Oh, ngomong iya, lah iya. Nggak usah ngomong ya, Pak, nggak perlu berarti ya. ngomong lah ya gitu. Yang hal-hal seperti itu kan nggak perlu di Sudah dua semua sudah ya. terus semua sih. Iya. Jadi itu yang saya Teladan. terapkan kayak gitu. Pokoknya 1 semester minimal sekali kita keluar. Refreshing ya Pak. Refreshing. Itu program dari saya. Kadang ya kapan kita jalan-jalan lagi gitu, ngopi di mana kayak gitu sih. Terkait dengan dana bagaimana Pak? Hah? Kalau saya boleh tahu. Kita kalau dana terus terang aja sekolah itu masalahnya kan banyak. Kadang dengan anak. Tapi kalau yang itu kita memang punya penyisian masing-masing. Teman-teman itu Pak, teman-teman sudah iuran. Kita kapan jalan-jalan gitu. Oh, Ya udah nanti Nggak Pak Supri masalah. juga iuran kayak gitu loh. Iuran, Nah, kayak gitu. Untuk kepentingan bersama, Iya. biar Nah. kekeluargaannya erat terjalin. Iya, gitu, betul. betul. Jadi memang kalau kaitan dengan dana refreshing ini memang kita dari teman-teman, dari kita untuk kita. Makanya tadi saya sampaikan tadi. Iya, dari kita untuk kita. Misalkan Pak, kaosnya kok wis lusuh. Wis monggo. Harganya berapa? Nah, kayak gitu sih. Terus Harga nanti berapa? Ibu Nanti teman-teman kan mengusahakan. biar lembaga. Iya. Saya butuh iuran enggak? Enggak, saya tepat di situ. Ya butuh Pak, masa enggak kayak gitu lah. Ya iuran kayak gitu sih. Si paling akal malah ya. Tapi selama ini kondusif nih Pak untuk Bapak Ibu guru nih, suasana kekeluargaannya begitu di sekolah. Karena sekolah itu kan rumah kedua begitu nih Pak. Ya, kalau menurut saya sih yang saya rasakan ya, mau saya merasakan di sini ya. Di sini, ya. Artinya, ya alhamdulillah kondusif. Kekeluargaan lebih rekat gitu kan, hubungan kekeluargaan. Kadang teman-teman di sini itu kalau mereka lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan sekolah, itu kalau disuruh pulang malah belum pulang. Belum pulang. Oh, Iya, betah di sekolah. betah di sekolah iya. Iya, karena saya tanya dulu, Bapak Ibu mau lembur, mau kerjakan apa, silakan. Saya juga biasanya pulangnya jam 5 sih, jam setengah 4. Nanti menunggu Bapak Ibu pulang Iya, dulu. begitu. ya saya pulangnya terakhir, Terakhir. saya pulangnya terakhir. Datang lebih awal, pulang harus terakhir gitu loh. Oke, karena bukan terjadi sesuatu, Pak Supri masih berada Mas di berarti sekolah. kita kan nggak tahu ada tamu gitu kan ya iya, tamu yang tidak iya nggak ngabarin kalau sudah datang tamu. Seperti kemarin kan ada tamu dari Polda pagi-pagi. Yang mungkin di viral di IG itu kan ada truk sekolah itu. Salam jenengan itu mengikuti di IG itu kan ada di Kompas sudah muncul ya. Detikop itu kan yang disorot kan siswa SMP itu. Oh, yang Terus mengangkut sekolah. siswa Betul, begitu. Oh, iya. nggak boleh maksudnya atau gimana? Iya, secara aturan kan nggak Aturan nggak boleh. boleh. Maka dari kepolisian satu mobil dari Polda Oh, ke sini. ke sekolah pagi di sini alhamdulillah saya masih ada. Terus mengambil keputusannya bagaimana Pak itu? Terkait misalnya ada siswa sini yang naik apa enggak? Loh, 50 siswa naik truk semua. Oh, lah terus bagaimana? Nah, saya Terus menyampaikan selanjutnya? gini. Ya, informasi yang Bapak terima lewat media IG maupun media online itu nggak salah. Memang siswa kami sih. Saya nggak menutupi, Iya, memang siswa memang kami. betul begitu. Iya, Iya. karena keadaannya Bapak lihat sendiri di sini pegunungan, tidak ada angkutan umum, tidak ada bis sekolah, ya angkutan umum pun saja nggak ada. Kalau ini tidak difasilitasi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, karena yang
itu melayani kan masyarakat sih. Iya. Iya, kalau tidak dilayani dan kami tidak membolehkan, 50 siswa kami tidak sekolah. Kayak gitu. Betul, ya, tidak terpenuhi hak Nah iya, pendidikan, nah, iya. maka dengan alasan seperti itu saya sampaikan apa adanya. Dengan data yang saya sampaikan tadi, dari 430 siswa yang naik motor sekian, yang diantar orang tua sekian, yang jalan kaki, yang naik truk itu anak sekian. Jadi punya data seperti itu. Kemudian untuk yang anak naik motor, bagaimana Pak? Kan masih di bawah umur, Iya. belum punya SIM. Menurut Pak Supri, bagaimana itu? Kalau untuk Pandanarung, saya tidak cerita dengan yang Ya, lain ya. begitu. Wah, ini saya Iya. yang Pandanarung Iya. secara hukum aturan lalu lintas siswa SMP tidak boleh. Mengendarai Ya. sepeda motor. Ya, tidak boleh. Tapi kalau itu kita larang, 90% siswa SMP tidak ada yang sekolah. Sekolah. Nah, maka saya harus mengambil kebijakan. Saya harus MOU dengan Polsek. Geng-geng-geng. Nah, dengan Polsek, maka pemantauannya yang jelas siswa boleh menggunakan, yang penting keselamatan tetap terjaga. Walaupun yang namanya kami sudah menghimbau pakai helm kan rata-rata anak kan ono helm mau dicangking toh, ya itu loh nggak dipakai sih. Lah iya. Jempol, ya. Nah, jadi kita yang penting anak di sini sekolah dulu. Sekolah dulu. Iya. Masalah itu kita memang tadi, pokoknya setiap bulan 2 bulan itu ya kita ada pembinaan dari Polsek maupun dari Koramil. Memang sudah terjadwal sih. Informasi, pendekatan, Pendekatan. pendampingan juga, Iya. memberi pengertian. Pengertian, iya. Jadi tidak henti-hentinya. Jadi ya kita dengan kepolisian memang Seperti itu. iya komunikasi memang harus ada. Mau saya tanyakan tadi itu untuk ada pembinaan yang terus-menerus apa tidak terkait dengan anak yang masih di bawah usia itu sudah naik motor, ya ternyata ada pembinaan Iya. khusus gitu, biar Betul. mereka lebih tahu Heeh. kedepannya biar lebih paham gitu. Nah, iya. Makanya dengan Pak Camat yang baru ini kan Pak Sagio kan Gitu. sangat mendukung sih. Artinya apa? Termasuk kaitannya dengan truk sekolah tadi. Alhamdulillah Pandanarung nanti ada truk khusus sekolah, Anak nanti sekolah. dimodifikasi. Nah, itu. Dan tindak lanjut dari itu kita Ya, malah jadi lewatan pemerintah, ya nanti lewat Pak Camat ini sudah diajukan. Insya Allah tahun depan ada khusus Pandanarung. Nah, untuk melayani dari Sidoarjo yang atas, yang lain-lain itu kita punya titik halte yang dilewati sekolah. anak-anak. Jadi apa truk ya, itu maksudnya kendaraan. nanti anaknya nunggunya di mana? Nunggunya di situ, gitu. betul, punya titik. Kita dengan Pak Camat, pemerintah sini, kecamatan sudah, termasuk polisi, kepolisian kita sudah punya Malah jadi kerjaan nih program. mengembangkan, Itu satu yang diteruskan Pak Camat kemarin memang sudah melangkah sampai ke pusat. Kemudian yang kedua kita juga saya SMP kerjasama dengan pengrajin di Pandanarung. Nanti launching kerjasamanya nanti Pengrajin. sapu itu. Oh, sapu Itu yang apa? itu ya pakai apa namanya? Apa namanya itu? Mesin sapu. Iya pokoknya itulah. Oke, oke. Dari itu ya benar. Itu kan produknya dari Pandanarung sih. Oh, itu maksudnya kerjasamanya dengan sana untuk Gini, pertama kerjasama sekolah. sekolah. Satu, kaitannya dengan kearifan lokal. Nggih, leres. Karena di lingkup itu ya. Nah, Oke. kurikulum merdeka kan ada Kurikulum kearifan merdeka, lokal. betul, nggih. Maka kearifan lokal yang nanti tahun depan yang kita launching itu nanti kaitannya dengan Masuk P5. maksudnya P5 dan itu nanti bukan hanya P5-nya, Nggih, tapi kita wirausaha. harus menghasilkan Oh, berarti kewirausahaan. keudahsahannya. Menjadi penghasilan Betul. sekolah begitu. Ya, maka di sini saya sudah dari awal sudah menyiapkan koperasi siswa. Nah, nanti semua layanan hasil karya siswa. Sapu itu ya siswa membuat, nanti sekolah membeli. membeli.
gitu. Membuatnya Minimal- di rumah ya Pak, apa di sekolah? Di sekolah nanti Di sekolah. diajarkan. Oh, itu. Nanti pengrajin itu kita sebagai datangnya sebagai gurunya, narasumber narasumbernya. gitu. Oh, Kita berarti itu program. melibatkan masyarakat. Iya. Komunitas praktisi ya Pak. Iya, betul, itu Kan? komunitas Ya, itu, iya. komunitas praktisi. Nanti menghasilkan itu karena apa? Satu sisi kita bahan sapunya dari mereka, Dari mereka. tapi pegangannya, bambunya Bambunya. ada, SMP punya. Ini sekitar ini kok pinggir ini kan punya SMP. Oh itu apa? Itunya. Bambu cuy. Oh, bambu itunya. Angkoy. Oh maksudnya Angkoy. sudah punya tanaman itu. Sudah punya, tinggal ininya saja. Dia dibuat sapunya Iya, nanti seperti anak-anak yang membuat. anak yang membuat ya itu Nanti rencana. bambunya panen ya Pak. Panen, nah gitu. Dijual ke koperasi sekolah. Koperasi sekolah siapapun boleh. Ya bapak ibu guru membeli nggak masalah. Kan artinya bahan dasarnya juga sekolahan punya. Nah, iya. Nanti dibeli anak-anak untuk membuat sapu. Betul. Anak-anak menjual lagi ke koperasi. Koperasi. Koperasi yang dijual lagi. Nah, begitu, iya. Pak. Sip Pak. Nanti kan kembali ke siswa juga. Inspiratif. Nah, ya, kayak, nah, ini kita kerjasama dengan Seperti itu. Oke. kecamatan, masyarakat. Itu Pak Camat kemarin, oh iya Pak Pri, nanti insya Allah nanti tahun besok ya nanti kami diundang, pengrajinnya kami datangkan. Yang penting Pak Supri menyiapkan ruang saja, ruang pertemuan. Nah makanya kalau ini kan kami belum bisa mengundang sih, ruangannya masih obrak-abrik sih. Ya nanti insya Allah Januari kita mengundang. Ya suatu saat nanti mbok saya berkunjung Oh, ke sini nanti ya Pak. kita undang. Boleh ya Pak. Pada saat launching. launchingnya Begitu kita ya, kerjasama oke, nanti. oke. Iya. Nanti biar nanti saya membawa beberapa siswa biar bisa mencari pengalaman di sini. Iya. Jadi launching Januarinya itu nanti kita kerjasama. Kita mendatangkan ya katakanlah lembaga atau ya pemerintah kecamatan dulu dengan kepala desa yang ada di sana, kemudian pengrajinnya kita duduk bareng. Artinya gini, karena sapu ini nanti sebagai ikon Pandanarum. Iya. Jadi Pak Camat arahnya juga ke sana. Sana. Iya. Bukan hanya untuk SMA, Bukan hanya SMP. untuk wilayah Iya. Pandanarum. Makanya saya tadi kan bercerita katanya cakupannya kecamatan. Kecamatan. Nah iya. Bukan. Maka nanti dari bagian dari program yang kami cetus ini SMP harus terlibat. Alasannya apa? Karena bahannya ada. Kayak gitu. Sumber dayanya juga Ada. bisa diulang. Iya, seperti itu. Iya. Iya mudah-mudahan sholat Oke, sholat. semoga. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Supri dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya punya tim. Saya tidak menyebutkan nama, tapi saya punya tim yang solid dan kuat. Mereka Sehat. inilah, iya, harus kuat untuk sehat ya itu, iya. Makanya saya punya tim itu, Oke. iya. Jadi memang saya dari awal memang saya harus punya tim karena namanya mengelola sekolah. Sekolah itu kalau hanya kepala sekolah cuma satu, Tidak jalan gitu. tidak jalan. Oh, ngajar itu kan kepala sekolah nggak ada, pembelajaran tetap jalan kan? Iya kan? Kepala sekolah ada, pembelajaran juga jalan kan? Nah, tapi bagaimana caranya? Ini semuanya bisa. Tapi perlu koordinasi dari kepala Nah, sekolah. makanya kita harus punya tim. Nah, tim inilah yang selama ini saya sumber daya mereka untuk kepentingan pengembangan. Jadi di sini kalau misalkan kaitannya dengan orang per orang, di sini saya tidak pernah menyebutkan orang per orang, karena kita kerjanya tim. Tim, Nah, gitu. iya, jadi ya kita bekerja bersama, ya suksesnya ya bersama, bukan suksesnya kepala sekolah, ya gitu sih. Meskipun pionirnya tetap kepala sekolah, Pak. Lah ya kan saya kan biasanya kalau ditanya di teman-teman di misalkan ketemu pada saat di dinas lagi ada acara di dinas, oh senang ya kepala sekolahnya ya, kayak gitu sih. Nah, kepala sekolahnya pintar, bukan kepala sekolahnya yang pintar, tapi timnya saya yang pintar kayak gitu sih. Kepala sekolahnya cerdas gitu. Enggak juga kayak gitu sih. Bisa itu sih menggerakkan. Berarti Pak Supri itu bisa menggerakkan Bapak Ibu guru yang ada di sini, sehingga mereka tergerak untuk bergerak. Nah iya, makanya saya itu. Nah itu sulit Pak, menggerakkan orang lain itu sulit. Kan kita
sulit Pak itu. Berarti Pak Supri kan sudah bisa menggerakkan Bapak Ibu guru menjadi bergerak untuk melaksanakan tugas memimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, makanya saya gini, saya tidak perlu membedakan PNS, P3K, atau honorer atau WD. Semua sama. Semua sama. Dan saya setiap tahun semua penanggung jawab kegiatan, misalkan PS, nah, penilaian semester pas, PTS dan sebagainya, Oke. sampai ujian, Oke. ketua tidak harus PNS. Gitu. Pokoknya silakan dibagi. Siapapun Siapapun boleh, tidak masalah. Kita berikan kesempatan. Maka yang namanya kaitannya dengan pengembangan kompetensi guru GTK gitu, saya untuk GTK-nya, saya tidak pernah memandang kamu harus mengikuti kegiatan ini, nggak boleh. semua sama nih. Kalau MGMP gurunya 4, satu mapel berangkat semua. Saya tidak Tidak dipilih siapa yang berangkat. Tidak. Jadi Jadi semua, kan punya kesempatan untuk berkembang semua ya Pak. semua, termasuk yang misalkan ada pelatihan TU, Oke. ya silakan sesuai dengan tupoksinya, jobnya kayak gitu. Misalkan kaitannya yang posturatan, oh ini Mbak Dila, ya udah Mbak Dila yang berangkat. Yang pendataan Mas Valeri 2 hari, Jumat kan ada, nah silakan. Oh ini kaitannya dengan Sinda, Asep, oh Bu Siti, oh udah silakan. Karena nanti kembalinya juga pelayanan ke siswa Nah, kan, Pak. pelayanan. Seperti itu, bekal untuk mereka nih, Betul. melayani siswa. Nah kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Mungkin yang paling utama kita, Iya. nah kita gitu, nah, mau kita, masalahnya kedepannya jenengan juga jadi bagian dari, ya, karena bukan hanya sampai sekarang kan, Iya. nah, iya. Yang pertama ini kaitannya dengan tim kita harus kuat. Itu yang utama, dan bagi saya itu tim harus kuat. Kemudian jangan pernah membedakan keluarga sekolah. Iya. Kemudian yang ketiga kita harus terbuka. Tidak ada dusta di antara kita. Itu tadi saya sampaikan di sini. Sehingga saling percaya. Iya, saya sampaikan di sekolah pada saat rapat resmi, rapat dinas saya kadang sebulan sekali. Ada jadwal Pak itu pembinaan Ya, Pak, ya. dinas Saya cuma ya karena evaluasi saja. jika diperlukan. Iya, diperlukan. Kalau nggak diperlukan, ya kadang 2 bulan baru rapat dinas. Jadi Tapi pembinaan khusus secara umum tidak ada jadwal Pak. tidak ada. Tidak ada. Saya biasanya cuma Karena sudah jadi teladani itu iya. tadi Pak. Saya misalnya teman-teman lagi santai di ruang guru, ya saya ikut nimbrung langsung nanyakan gimana pertama keadaan keluarga. Lebih santai ya Pak. Ayo, Sambung rasa. iya. Jadi tidak perlu membedakan itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita harus bisa prioritas Prioritas. masalah yang harus kita hadapi, itu yang mana yang harus kita selesaikan. Dan yang paling utama adalah komunikasi. Nah ini komunikasi bukan hanya dalam satu lingkup sekolah saja, tapi kita semua. Semua lini di semua dijalin komunikasinya gitu. Mengantarkan anak-anak menjadi juara kehidupan. Iya, betul iya. Saya makanya kenapa komunikasi saya kasih di paling terakhir gitu loh. Dan bagi saya yang nomor 5 ini yang paling utama. Paling utama. Komunikasi. Apapun harus komunikasi. Apapun harus Ya, tidak komunikasi. salah. Iya. Apapun harus komunikasi. Komunikasinya sudah baik, tapi kalau kita masih membedakan A, B, tetap nggak jalan ya. Gitu loh. Nah ini contoh seperti itu. Saya ya itu kiat-kiat saya di sini, ya 3 tahun ini seperti itu. Iya. Makanya kalau mendengar ada beberapa kepala sekolah
terus minta pindah kayak gitu sih. Saya itu malah egois saja gitu. Ternyata nih, meskipun tadi saya lihat banjir itu dilewati sulit itu jalannya di depan sekolah ya Pak. Saya mimpin teman-teman Pakai sepatu boot ya Pak. lo kok ngerti. Itu dengan siswa juga sih. Iya, Nah, ada saya siswa, memberdayakan ada ibu siswa. guru di situ. Ya itu tadi bentuk saya seperti itu. Ya, Tidak usah, ayo, enggak tapi usah. sudah langsung ada ikut aja. kerja, Iya. gitu, Karena saya tidak. Bapaknya sudah di situ sih. Nah iya, saya teman-teman sudah. Karena memang kondisinya seperti itu. Memang kita harus ya sama-sama tadi. Terima kasih Pak Supri atas waktunya, Iya, iya. atas pengalamannya. Ini sangat menginspirasi saya untuk mengembangkan diri menjadi lebih maksimal dalam melayani siswa. Dan sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk Pak Supri dan Amin. anak-anak SMP 1 Pandangan. Terima Ya. kasih. Mungkin satu hal, Nggih. satu hal. Monggo closing statement. Closing buat jenengan, Oke, buat bentar, jenengan, Pak. buat Terima jenengan, kasih. Nggih. buat jenengan. Nggih. Ya. Yang pertama, kerjakan, ya, Nggih. kerjakan, Kerjaan, tuntaskan, tuntaskan, laporkan. laporkan. Oh, Nggih, ada nggih, 4 ini terima urutannya. kasih. Rencanakan, Rencanakan, kerjakan, tuntaskan, tuntaskan, laporkan. laporkan. Nggih, nggih. Nah. Kayaknya gampang tapi angel. Nah, ya itu tadi. Nggih, nggih. Terus bonusnya harus mau menerima kritik dari manapun. Ya, dari siswa dari manapun. Legowo. gitu, nggih. Legowo. Karena kita kan tidak ada yang sempurna ya. Nggih. Nah, seperti itu. Saling memerlukan Saling. gitu. Pasti memerlukan orang lain. Betul dia. Tidak ada orang yang super kecuali Supriyadi di sini. Iya enggak? Iya. Ya betul, Iya. saya saja nggak super. Lah iya saya kan super Super Riyadi. Ya, ya kan Supriyadi kan Supriyadi. Orang luar Jawa tapi namanya Jawa ya Pak. Nah itu berarti kan Makanya orang tua saya dikembalikan ke juga Jawa. iya, sudah saya berikan nama Supriyadi biar anak saya besok hidupnya di Jawa kan seperti ini saja. Amin, Keluarga, amin, amin. semoga berkah, mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Sukses dunia Amin. akhirat. begitu. Sukses kita bersama. Sukses kita bersama begitu deh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.